Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Pengertian Pancasila secara etimologi, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia, yaitu dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu pembukuan UUD 1945 dan pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal. 1. Aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam pembukuan UUD 1945 di dalam alinea yang keempat terdapat Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang adil yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Landasan histori jati diri bangsa berkembang melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa penjajahan. Ketika merdeka, maka para pendiri negara bangsa Indonesia merumuskan ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang mandiri dan berbeda. Lahirlah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Landasan kultural, nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang memiliki dan dilaksanakan dalam kehidupan diangkat dari nilai-nilai kultural bangsa Indonesia. Tujuan memahami, mengayati, dan melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD 45 dalam kehidupan sebagai WNI, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila UUD 45. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi tantangan zaman, membantu dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Sedangkan secara umum tujuan pendidikan Pancasila adalah mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita tujuan nasional seperti digariskan dalam pembukaan UUD 45. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk
satu tujuan tertentu dan saling berkualitas yang tidak terpisahkan suatu dengan lainnya. Jadi Pancasila pada dasarnya satu bagian unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Filsafat negara kita ialah Pancasila yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi sumber jati dan isi pembentukan ideologi. Pancasila filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Pengertian tentang sistem dapat mengacu pada benda-benda konkret maupun abstrak. Kita sering mendengar atau membaca istilah misalnya nilai budaya, sistem politik, sistem pendidikan, dan sebagaimana menurut Fowler 1964 yang dimaksud dengan sistem adalah sedangkan menurut yang dimaksud dengan sistem adalah 1973 mengartikan sistem sebagai group of things of Pancasila dalam pendidikan filsafat. Yang dimaksud dengan Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila filsafat. Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional Pancasila dan dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Untuk dapat memahami Pancasila secara mendalam dan mendasar, maka kita harus mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila. Berikut uraian mengenai nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. 5. Nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Adapun dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai praktis, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan suatu bangsa perlu adanya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dan masyarakat sangat berkaitan karena Pancasila merupakan pandangan hidup suatu bangsa dan negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sampai saatnya bangsa kita untuk betul-betul membudayakan dan mengamalkan nilai-nilai
yang terkandung dalam ideologi negara dalam Keridak 3 dan Pancasila Keridak Kabinet. Pembangunan FBP 7 pusat bermaksud untuk berperan aktif dalam mengasah gerakan pembudayaan ideologi Pancasila di demokrasi Pancasila, dan P4 Eka Prasya Pancakarsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gerakan pembudayaan atau juga berat pengalamannya dalam kehidupan nyata adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan tuntunan perubahan zaman, tetapi tetap berada dalam kerangka paradigma atau kenandungan hakikat yang sesungguhnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkadang nilai-nilai berkemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini antara lain mengagum adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asisnya, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa karsa, dan keyakinan. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkadang nilai-nilai kerakyatan beberapa hal yang harus diterima, yaitu 1. Kedaulatan negara di tangan rakyat. 2. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan. 3. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dilakukan dengan mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menginginkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelola lingkungan hidup, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan dan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian budaya, pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkadang nilai keadilan sosial berbangsa aspek yang perlu diperhatikan antara lain perlakuan adil dan segala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perwujudan keadilan sosial untuk meliputi seluruh rakyat Indonesia. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Penerapan sila ini tampak dalam ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam keterangan MPRI nomor 5 MPRI 1999 tentang garis-garis besar haluan negara Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada masa perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Belanda. Setelah menjabati runtuhan
pada mula abad, maka perkembangan agama Islam dengan pesantren Indonesia bersama itu berkembang pula kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak dan mulailah berdagang orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Pada mulanya bangsa Portugis hanya berdagang di Indonesia, namun dengan berjalannya waktu bangsa Portugis mulai mewujudkan perannya dalam bidang berdagangnya yang mengikuti menjadi praktek penjajahan seperti pada tahun 1511 Portugis saat menguasai Malaka pada akhir abad ke-561. Bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk menghadiri persaingan antara Belanda dengan Portugis. Kemudian mereka mendirikan VOC. Pada saat itu Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung berupaya mendapatkan perlawanan dan penyelenggaraan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Walaupun tidak berhasil meruntuhkan, namun Gubernur Jakarta J.P. Coen tewas dalam serangan yang kedua. Kemudian Mataram tidak lagi ada VOC di Makassar yang memiliki kedudukan yang sangat vital juga dikuasai VOC, sehingga timbullah perlawanan dari rakyat Makassar di bawah pimpinan Hasanuddin. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.